Dan pemirsa, Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak akhir 2024. Hasto dijerat dengan pasal dugaan suap dan perintangan penyidikan, dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga sempat melawan status tersangkanya dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan gugatan Hasto itu kemudian diputus pada Kamis 13 Februari dengan putusan tidak dapat diterima. Tes 1, 2, 3. Baik, terima kasih Jubir, Pak Tesa, dan Pak Direktur Penyidikan, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat yang saya hormati semua rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh juru bicara, hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik 00 01 12 2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani TUF sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya
di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Demikian rilis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan lakukan tanya jawab dan saya kembalikan kepada juru bicara. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ketua. Untuk itu kami persilahkan teman-teman jurnalis untuk bertanya seputar proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Silakan. Iya, mau nanya dalam perkembangan Sebutkan nama dan medianya ya, Mas. Saya Chandra dari Metro TV. Sebelumnya KPK pernah memeriksa salah satu politikus PDIP, Yasona Lawli. Nah, kalau nggak salah waktu itu hasil pemeriksaannya adalah dia juga terlibat dalam proses pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk terkait kasus Harun Masiku ini. Nah, kenapa dia tidak diproses sampai sekarang oleh KPK, diproses hukum? Terus juga waktu itu ada salah satu caleg yang juga diurus sama Hasto, dia yang di Kalbar. Itu kenapa dia tidak dijadikan tersangka, tapi Harun Masiku dijadikan tersangka? Dan mungkin satu lagi, hingga kini perkembangan pencarian Harun Masiku seperti apa? Apakah masih ada jejaknya atau KPK sudah merasa dia hilang gitu aja gitu? Diterima dulu. Ada lagi? Selamat sore Pak Ketua, Pak Setio, Pak Asep, dan Pak Tessa. Saya Rian Pak, malam ya, dari CNN. Mau bertanya Pak, ini kan kalau untuk materi kayaknya udah kebuka semua oleh Biro Hukum di Praper kemarin Pak ya. Mau bertanya aja, soalnya kan kasus dari 2020 dan perintangan penyidikan dari lama. Apakah ada pihak lain, maksudnya penyidik akan mengusut pihak lain dalam proses-proses itu Pak. Yang kedua, nama lain seperti yang sudah digadah, Jan Faris segala macam, apakah nanti akan diperiksa di perkara ini apa di HM Pak? Nah yang ketiga soal HM sendiri Pak, mungkin informasi Pak, karena itu kan tugas atau PR besar dari kalian. Terima kasih. Harun Masiku. Baik, selamat sore Pak Ketua, Mas Esa, Pak Asep, saya Rahmat dari Merdeka.com. Terkait dengan, sebagaimana ketahui beberapa hari lalu juga, memang Pak HK ini kan mengajukan praper lagi ya ke Pengadilan Selatan. Nah selanjutnya dengan sudah ditahannya Pak HK ini, apakah nanti untuk proses prapernya bakalan tetap berlanjut atau nanti pada akhirnya menunggu keputusan dari pihak PN Selatan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tessa, Pak Asep, dan Pak Setio. Izin saya Fadil dari Wartawan Kumparan. Mau bertanya terkait dengan kasus ini kan sejak mungkin terhitung sejak Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, KPK terus melakukan pengusutan kasus mulai dari memeriksa sejumlah saksi terus menerus gitu. Dan bahkan sampai juga memeriksa seperti Yasona Lawli dan pejabat Dirjen Imigrasi,
dan saksi-saksi yang mungkin pernah jadi terpidana juga di kasus Harun Masiku. Apakah memang KPK mempercepat kasus ini dan memang menargetkan bakal selesai secepat mungkin gitu. Karena kan kasus ini sudah sejak tahun 2020 gitu. Apakah memang KPK bakal ini menunjukkan KPK mempercepat kasusnya? Terima kasih Pak. Cukup ya? Sudah terwakili ya semuanya ya pertanyaannya? Oke, kami persilakan. Ya, nanti kalau ada lagi silakan. Siap. Baik, terima kasih. Nanti akan dilengkapi oleh Direktur Penyidikan, oleh Pak Asep Guntur. Saya hanya memberikan beberapa poin penting saja. Yang pertama terkait pemeriksaan terhadap salah satu petinggi di lingkungan partai terhadap kepentingannya. Nah, ini tentu berkaitan dengan yang pertama adalah terhadap surat yang sudah dikirimkan saat itu. Ya, tentu penyidik memiliki kebutuhan untuk bisa memperjelas ya surat tersebut ditujukan untuk apa, maksudnya untuk apa, sehingga dari situ bisa menjadi sebuah rangkaian dan untuk memperjelas tentang kasus posisi yang ditangani. Kemudian yang kedua juga bahwa ini untuk memastikan ya terkait saat itu Harun Masiku pada saat masuk ke Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan apakah perbuatan yang diduga suap itu pada saat itu bahwa yang bersangkutan memang posisinya sudah ada di Indonesia, lebih tepatnya sudah di Jakarta atau memang belum masuk, sehingga bukan hanya terhadap yang bersangkutan saja, termasuk juga kepada Dirjen Imigrasi mantan yang sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Kemudian nanti Pak Asep lengkapi ya. Kemudian masalah caleg, ya ini pastinya apakah ada keterlibatan. Kalau tidak ada keterlibatan, ya pasti tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian terhadap pencarian Harun Masiku sampai saat ini, ya penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan. Kami semuanya tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi manakala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Kemudian terhadap beberapa nama ya untuk pengusutannya pasti ini juga kembali kepada kebutuhan penyidik. Manakala memang itu sesuai dengan apa yang dipersangkakan pasti akan dilakukan pemanggilan ya bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya proses lebih lanjut ya. Kemudian berhubungan dengan masalah praper ya. Praper ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah, ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain, yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut, kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada praper sebelumnya. Untuk pemberkasan kita akan usahakan semaksimal mungkin ya. Manakala memang bisa diselesaikan dengan cepat, kita akan berusaha kita selesaikan dengan cepat ya. Tetapi prinsipnya adalah pemenuhan alat bukti berdasarkan keterangan saksi, kemudian keterangan juga tersangka dan barang bukti lainnya pastinya ini akan mendukung untuk proses pemberkasannya sampai kemudian nanti diserahkan atau dilimpahkan tahap 1 kepada pihak penuntut umum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.